Assalamualaikum Sobat Pak D, ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi kripto hari ini tanggal 11 Februari 2044 waktu Indonesia Barat. Ini disclaimer dulu, ini bukan bermaksud untuk menyenggol siapapun, entah itu afiliator atau apapun, karena di sini banyak sekali update tentang binary option yang kemarin sempat rame. Ini kalau kita lihat ya di introvert journey, kalian bisa mampir channelnya di sini. Dia kan mengomentari Indra Kens yang afiliator binary option minta untuk klarifikasi ya, minta untuk dibukakan data. Ini aku hanya lihat-lihat sejenak sih. Kalian nanti bisa lihat di sini. Oke. Video tentang ini, afiliator penipu klarifikasi Indra Kens jadi sultan karena makan uang trader yang loss. Ini kita lihat sekarang sudah di take down kayaknya. Kita cek yang Indra Kens. Ini bukan bermaksud untuk menyudutkan Bang Indra ya, atau siapapun afiliator. Ini sudah tidak ada videonya. Itu dia upload tanggal berapa ya? Tanggal 1 apa tanggal berapa gitu? Tanggal 3 Februari atau berapa? Itu sekarang sudah tidak ada. Terus kalau kalian mau baca lagi ya, ini ada berita Bareskrim periksa korban penipuan, dan juga kalau kalian mau lihat detail datanya, ini di sini juga ada sih. Aku juga sempat belajar juga. Ini kalian bisa masuk ke channelnya Rifan Kurniawan yang bongkar pendapatan afiliator binary option binomo, bikin geleng-geleng kepala. Nah, kalau dilihat dari bin partner sih sebenarnya tidak ada masalah ya, 70% itu dia dapat sampai 70% dengan nilai afiliasi 600 lebih afiliator lah. Tapi di situ kan tidak dijelaskan mengenai lossnya. Tapi kalau kalian lihat bagian ini nanti kalian bakal tahu sih. Ya memang sih seperti ini itu seperti apa ya? Seperti pisau bermata dua. Kalau kita lihatnya di syarat dan ketentuannya memang ndak makan itu loss dari trader, tapi memang dari dilihat dari sudut pandangnya tadi. Kalau kalian lihat di Rifan Kurniawan ini yang 2 hari lalu sudah upload tanggal 9 Februari, itu jelas di situ. Di sini kalau mau lihat titik salahnya itu sebenarnya ndak bisa kita menyalahkan satu pihak juga sih. Kita ambil hikmahnya saja. Kalau kalian semisal toh ini kalian kita ambil sudut pandang dari sudut pandang kreator memandang sebuah karya. Kalau karya seperti punya aku sendiri lah yang nggak menonjolkan hasilnya sekian, hasil sekian, itu yang nonton sedikit. Tapi semisal kalau thumbnail ini aku buat dalam 5 menit, modal $10 jadi $100, nonton nggak kira-kira ente? Kalian kira-kira nonton nggak? Daripada semisal ini cara seperti konten neobank ini sebenarnya banyak cuan yang memang sehat sih. Tapi kalau judulnya aku bikin biasa, ini cara daftar, verifikasi, buka rekening online, banyak yang nonton? Enggak, hanya 18 saja. Tapi semisal buka tabungan langsung dapat 10 juta rupiah dalam 10 juta rupiah tanda bintang.
tanda bintang itu berarti disclaimer ya, ada syarat dan ketentuannya. Kalian lebih milih nonton yang mana? Pasti buka tabungan dapat 10 juta kan, tapi setelah itu kalian pasti lempar jumroh ke aku sendiri yang bikin thumbnail seperti itu. Makanya kalau toh semisal seperti ini, kalau dilihat seperti ini tentang Indra Kents sendiri seperti itu, ya kembalinya lagi sih ya memang diakui ya, itu berefek sekali dengan dunia yang orang yang memang getol tentang edukasi tentang finansial, entah itu dunia finansial ya, entah itu investasi kripto, entah itu investasi saham, dan juga afiliasi, program afiliasi itu nggak salah kok, nggak salah. Yang salah itu sebenarnya gini loh, kita sebagai yang menyebarkan link affiliate kita, itu kita tanggung jawab tanggung jawab moral ya, terutama itu filternya. Kalau tanggung jawab kerugian atau apapun itu ya pastinya efeknya juga ada lah, efek negatifnya ada. Cuma kita kan tidak bisa memastikan itu efeknya bakal seperti ini atau apa. Kalau kita lihat dari binary option yang jelas seperti itu ya, kembalinya lagi ke kreatornya masih tidak mau mempromokan itu gitu. Aku juga afiliator gitu, nggak memungkiri itu, walaupun dapatnya juga tidak seberapa juga sih, karena kembalinya lagi kita dapat bahan dari untuk riset atau operasional lainnya itu dapat dari mana. Dan itu juga aku udah jelasin, afiliator itu bukan berarti endorsement ya, beda cerita gitu. Jangan disamaratakan, afiliator beda sama endorsement. Nah hikmahnya itu ya seperti itu. Kalau endorsement pasti dia sudah dibayar dan dikontrak, tapi kalau afiliator gitu, afiliator belum tentu dia dikontrak sama platformnya untuk memasarkan itu gitu. Jadi untuk bisa diambil hikmah secara kita sendiri sebagai penonton ya, bijak saja kalau toh melihat konten yang thumbnailnya agak sedikit provokatif, hiperbola, kalian ya juga pintar-pintar untuk menyaring informasi itu gitu. Ya juga jangan asal nyalahin kreatornya juga gitu, tapi ya juga difilter. Kita juga sebagai kreator ya juga lebih hati-hati karena kita berbicara di ruang publik gitu. Jadi ini buat yang bermain di binary option itu memang agak salah sih. Aku agak ironi juga, banyak yang bilang kalau trading itu binomo ya ndak. Sangat miris itu. Binomo itu bukan trading. Ya binary option ya betting gitu loh. Kalaupun toh kalian trading di saham ataupun di kripto ataupun forex kan jelas kalian punya asetnya gitu. Kalau ndak ada nilai asetnya gimana? Terus scam, kalau harga turun banget itu pasti scam ya bang? Ndak, kalau di kripto ya. Selama kalian ndak lepas itu aset ya masih ada kemungkinan harga itu naik, kalian bisa jual di harga naik kan. Tapi kalau betting seperti di binomo kan adanya win or loss gitu aja. Tapi ya yang jelas ini bukan menyinggung Bang Indra atau tim ataupun yang lain. Yang jelas kita sebagai konten kreator itu kena dampaknya juga. Yang jelas sekarang kita bikin konten yang memang benar-benar kita bertanggung jawab secara moral lah. Kita bertanggung jawab secara moral, bagaimana kita memilih informasi untuk kita sajikan kepada penonton, dan juga penonton juga lebih kritis juga. Kalaupun toh dia konten yang lebih ke dapat modal $10 langsung dalam 5 menit profit $100. Aduh, kalian minta tahu caranya gimana gitu
yang suka pom-pom kripto juga ya juga sama. Kalian harus tahu itu caranya, kapan dia masuk. Kalian harus kritisi itu, kapan dia masuk, kapan dia sell. Nggak mungkin dia hold, tapi kalau tanpa dia tarik modal dulu di awal. Ada juga yang memang all in, tapi ya juga itu kembalinya lagi ke stylenya dianya gimana gitu loh. Kita sebagai kreator ya liatin saja, ndak apa-apa gitu. Aku juga sering nekanin kalau kalian main kripto, apalagi main micin kayak posi, kalian ya harus pecah itu dari reward ya. Semisal kalian modal $100, $100 1,5 juta lah sekalian gas fee ya. Kalian harus pecah itu. Kalau enggak kalian pecah, maksudnya gini, setelah kalian mendapat $1,000 lah, baru kalian dari reward itu kalian enggak compounding 100%, tapi 50-50 bagi 50 buat compounding, buat nambahin nilai LP kita sehingga reward kita banyak, tambah banyak, dan 50%-nya kita tarik dari modal awal kita plus gas fee-nya. Semisal posi karena dia berjalan di blockchain Binance, kalian juga berarti harus tarik gas fee berupa BNB kan. Kalau aku 1 BNB. Ada yang tanya kemarin, maksudnya 1 BNB itu apanya? Gas fee-nya. Jadi setelah itu sudah tercapai, kalian mau muterin compounding itu terus modal kalian juga ndak bakal gampang goyang. Semisal sampai turun harga sekian ya kalian santai saja wong, karena yang diputerin hanya profit kan gitu. Profit di kripto itu main game NFT, misal main game NFT profit 200.000. Lah asetnya harganya berapa? Terus waktu jualnya kapan? Gitu. Kritisi itu. Jadi kalian kalau main investasi, sebenarnya kalau semisal seperti kayak kripto ini membuka mata kita lebar-lebar tentang dunia financial market juga. Terus kita menata finansial. Jadi nggak asal gitu. Kembali lagi ke kripto hari ini, yang jelas semoga kalian bisa paham, lebih kritis dalam menonton sebuah video. Nggak ada yang namanya hasil instan dari modal minim terus menjadi berapa kali lipat. Itu momentumnya itu sangat jarang, dan itu apa ya namanya ya, nggak bisa buat patokan kita pasti dapat sekian. Itu nggak bisa dalam dunia finansial. Kalau udah dalam dunia finansial seperti itu semua, ya kaya semua dong. Ngapain usaha? Ngapain kita wirausaha kan? Kita main ginian udah cukup kok. Tapi kan nggak semudah itu gitu loh. Kalau di kripto masih memungkinkan kalian cuan sampai 100%, 10 kali lipat dari modal, itu sangat mungkin. Tapi kapan kalian entry masuk dan kapan kalian harus quit, itu yang jadi pertanyaan. Kalau hanya asal hold, ya kalian tanpa ngerti ilmunya ya sama saja kalian bunuh diri. Itu. Oke. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi semuanya, dan juga untuk Bang Indra, salam hormat saya. Introvert Journal juga terima kasih buat membuka pandanganku pribadi ya tentang binary. Kalau ditanya main nggak Bang, main aku. Binary option sudah pernah dan sudah hatam. Futur main. Aku juga kenal kripto, kenal forex itu sejak 2011. Kripto itu dari 2011, mining BTC pakai laptop dulu, masih bisa dulu pakai laptop. Tapi sekarang itu enggak bisa.
kena rug pull di micin ETH, wah banyak banget dulu. Cuma ya itu, kembalinya lagi, jangan halu deh, apalagi yang angkatan corona ini, investor angkatan corona. Semua ada ilmunya, bos. Oke, gitu dulu, tanpa menyenggol dan menyinggung siapapun. Afiliasi itu ya juga ndak salah. Aku ya juga afiliator kripto, afiliator yang memang apa namanya seperti Posi dan lain-lain. Tapi kan aku tidak, afiliator itu bukan berarti endorsement. Kalau endorsement dia sudah ada ikatan kontrak, dia dibayar. Kalau aku ndak. Itu pun juga aku gunain buat riset yang aku usahain lah, nggak menyesatkan penontonku pribadi gitu. Aku ya juga minta maaf, banyak sekali kekurangan dari konten aku pribadi. Minta maaf kalau semisal toh ini apa adanya, sekali langsung upload. Ini juga semoga bisa membuka wawasan kalian tentang dunia investasi dan juga melek finansial sejak dini. Disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi, selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras. Do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya, amin ya. Assalamualaikum.